Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi sahabat, kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata walidayya, hal baqiya min birri abawayya ba'da wafatihima?" Ya Rasulullah, sesungguhnya orang tua kami telah wafat, telah meninggal dunia. Hal baqiya min birri abawayya ba'da wafatihima? Apakah kami masih bisa berbakti kepada kedua orang tua kami yang telah meninggal dunia? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya, kamu masih bisa berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuamu yang telah meninggal dunia." Kemudian sahabat bertanya, "Fa kaifa ya Rasulullah? Bagaimana caranya ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu alaihima." Engkau salatkan keduanya ketika mereka telah meninggal dunia. Apa maknanya? Ini adalah kesempatan pertama untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita ketika mereka telah meninggal dunia. Artinya, kitalah yang harus menguruskan jenazah kedua orang tua kita ketika mereka telah tiada. Karena inilah harapan setiap orang tua kita. Bukankah dulu ketika kita lahir ke alam dunia, salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu'adzinahu fi udhunayil yumna wa iqamatu fi udhunayil yusra. Diazankan di telinga kanan, diiqamahkan di telinga kiri. Apa maknanya? Seakan-akan saat mengazankan kita mengatakan kepada anak kita, "Nah, hari ini ayahmu yang mengucapkan kalimat-kalimat tauhid di telingamu. Nanti bila tiba masanya, saat datang sakaratul maut, saat sudah dekat ajal kedua orang tuamu, engkaulah nanti yang akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah di telinga kami." Maka ini adalah kesempatan pertama ketika orang tua kita telah tiada. Maka jangan sampai ketika orang tua kita tiada, ternyata yang menyolatkan adalah orang lain, yang memandikan adalah orang lain, yang mengurus jenazahnya adalah orang lain. Sementara kita anak-anaknya sibuk untuk mengurusi para pentakziah dan lain sebagainya. Maka inilah yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Banyak anak-anak kita generasi muda tak berani mereka memandikan jenazah. Kenapa? Karena tak tahu bacaannya dan lain sebagainya. Padahal memandikan jenazah rukunnya hanya dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah meratakan air ke seluruh badan si mayit. Maka ajarkan kepada anak-anak kita supaya nanti ketika kita meninggal dunia, mereka lah nanti yang akan mengurus jenazah kita. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, kita masih bisa berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Apa caranya? Ad-du'a wal istighfaru lahuma. Engkau kirimkan doa dan mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang akan sampai kepada kedua orang tua kita. Ketika mereka tiada, ingin kita belikan mereka pakaian yang bagus, sudah tak bisa lagi. Ingin kita ajak mereka pergi ke tempat-tempat yang indah, sudah tak bisa lagi. Ingin kita berikan makanan-makanan yang enak, sudah tidak bisa lagi. Maka apa yang bisa kita lakukan ketika mereka telah tiada? Yang bisa kita lakukan hanyalah berkirim doa, mengirimkan doa terbaik
maka ketika rindu datang kepada orang tua kita yang telah tiada, tak ada guna kita buka HP kemudian kita lihat foto mereka. Itu tidak akan meringankan mereka di alam kubur. Tapi ketika rasa rindu itu datang, cepat-cepat kita ambil wudhu, kemudian bentang sajadah, kemudian kita sholat, kemudian kita doakan kedua orang tua kita. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita selaku anak seringkali lupa, apalagi di zaman teknologi yang begitu luar biasa canggih saat ini. Kadang kita merasa cukup hanya sekedar menelpon mereka, menanyakan kabar mereka. Apalagi terkadang kita selaku anak seringkali ketika mereka sudah sakit, baru kemudian kita akan menelpon, Pak, Ibu pengen makan apa? Nanti kami bawakan. Padahal kalau orang sakit, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tua kita sudah sakit, Allah cabut nikmat-nikmat itu. Kalau tidak percaya, kalau kita besuk orang ke rumah sakit, kita bawakan makanan yang enak, kita bawakan buah-buah yang enak. Kira-kira yang makan siapa? Yang sakit atau yang jaga? Yang jaga. Begitupun juga dengan orang tua kita. Maka cari tahu apa kesukaan orang tua kita. Mungkin dulu di masa muda mereka tak sempat makan makanan yang enak. Mereka tak sempat membeli baju yang bagus. Mereka tak sempat memikirkan kehidupan mereka, karena mereka memikirkan nasib dan kehidupan kita. Bukan mereka tidak ada uang, tapi mereka memikirkan kita untuk kuliah kita, untuk sekolah kita dan lain sebagainya. Maka ketika mereka telah tiada, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita. Mungkin dulu kita tak sempat berbakti kepada mereka ketika mereka masih ada. Maka ketika mereka telah tiada, tak ada guna kita ingin membelikan makanan yang enak, sudah tidak bisa lagi. Yang bisa kita lakukan hanyalah berkirim doa. Kirimkan doa terbaik kita. Jangan putus doa di setiap sholat kita. Teruskan doakan mereka agar mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat terindah di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara kita berbuat baik kepada orang tua kita yang telah tiada, al-infadhu ahdihima. Engkau bayarkan hutang piutang atau janji yang mungkin selama hidup mereka belum sempat mereka tunaikan. Ketika orang tua kita telah tiada, mungkin ada janji, ada hutang yang belum sempat mereka tunaikan. Maka ini menjadi kewajiban kita anak-anaknya. Kalau kita ingin berbakti kepada mereka, maka bayarkan, tunaikan hutang-hutang mereka. Maka ini adalah salah satu cara kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan yang terakhir, kata Rasulullah SAW, cara kita berbakti kepada orang tua kita yang telah tiada, wasilatul rahim allati la tusalu illa bihima. Engkau jalin tali silaturahim dengan sanak famili keluarga orang tuamu yang telah meninggal dunia. Ketika mereka telah meninggal dunia, maka sanak famili keluarga saudara dari orang tua adalah pengganti daripada mereka. Jalin tali silaturahim kepada saudara orang tua kita, maka ini sama seperti nilainya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi orang tua kita yang masih ada, gunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangi mereka, kasihi mereka, karena kita tidak akan pernah tahu sampai kapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk bisa bersama mereka. Bagi mereka yang telah tiada, jangan putus doa untuk mereka. Doakan terus di setiap sholat kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi deposito akhirat bagi mereka, menjadi anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Hal inilah yang kemudian nanti akan menolong mereka, pahala yang tidak akan pernah terputus walaupun mereka telah meninggal dunia. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Idza mata al-insan, atau idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min thalath." Kalau manusia meninggal dunia, maka terputus semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara, dan salah satunya adalah wawaladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan kita menjadi tabungan akhirat bagi kedua orang tua kita yang nantinya akan menolong mereka di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilafan. Akhirul kalam billahi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.